Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Glenmore, ini dia menu Tara. Punya pisang yang masih mentah? Enaknya dibuat keripik pisang ya. Yuk kita simak bersama-sama pembuatan keripik pisang yang enak dan renyah. Di sini saya menggunakan jenis pisang kepok dan jenis pisang embuk. Sebenarnya jenis pisang apa saja bisa ya digunakan, asal mentah. Tapi sepanjang pengalaman saya, yang paling bagus hasil akhirnya adalah pisang kepok loh. Kalau yang ini pisang embuk. Supaya mudah mengupas kulit pisangnya, pakai pisau yang benar-benar tajam ya. Ini saya dibantu ibu. Saat mengupas pisang-pisang yang masih mentah ini, ada baiknya tangan dan pisau dilumuri dengan minyak goreng ya. Karena getah dari pisang-pisang yang mentah ini lengket ya nantinya, meskipun telah dicuci dengan air. Setelah selesai proses pengupasan, cuci bersih pisang dari kotoran yang melekat. Baru deh setelah itu bisa dirajang atau dipotong-potong pakai pisau juga bisa. Keripik pisang ini menurut saya kalau memotong-motongnya terlalu tipis maka kurang enak ya. Maka untuk lebih enaknya bisa agak ditebalkan saat memotong. Cuci menggunakan air garam agar getah-getahnya bisa hilang dengan baik. Cuci berulang dengan air mengalir sampai terasa getahnya benar-benar hilang. Pada tahap pencucian yang paling akhir, pisang-pisang ini bisa dicuci kembali menggunakan air garam ya. Tentu tingkat keasinannya di sini harus diperhatikan. Terlalu asin pastinya kan tidak enak. Beberapa saat dibiarkan bersama air garam, setelah itu bisa ditiriskan. Saat air sudah turun semua, bisa mulai digoreng. Sebenarnya ada cara lain yang biasa dipakai orang menggoreng keripik pisang ini. Mereka biasanya langsung memasrah pisangnya di atas wajan. Tapi saya pribadi kurang suka karena menurut saya rasa getahnya masih terasa di lidah saat dimakan. Ini menggorengnya perlu dibolak-balik ya. Pakai api kecil saja supaya warnanya jadi cantik. Angkat saat pisang sudah benar-benar kering. Pastikan tidak ada bagian yang masih lunak. Dan lanjutkan menggoreng sampai benar-benar tuntas. Nah, setelah tuntas semuanya bisa dilakukan proses penggulaan agar terasa lebih nikmat rasanya. Proses penggulaan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanaskan gula dengan sedikit air sampai benar-benar gula itu wujudnya moto ulo ya. Dalam bahasa Jawanya moto ulo, kental, meletup-letup kecil seperti sampai berambut begitu. Lalu bisa dimasukkan ke keripik pisangnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang pisang embuk yang pakai proses ini. Adapun cara lain yang menurut saya hasilnya jadi terasa lebih mantap. Ini dia, digulai dengan campuran margarin. Agar larut bisa direbus dengan api yang kecil. Jadi ini prosesnya, setelah pisang kering, angkat dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam rebusan air gula yang dicampur margarin tadi. Lalu diaduk-aduk hingga rata. Sebenarnya pada proses ini ya, ibu-ibu yang suka berbagai varian rasa bisa menambahkan perasa seperti rasa nangka atau rasa-rasa lainnya. Barulah setelah tercampur rata bisa digoreng kembali dengan api yang kecil saja. Jika ditanya tentang cara mana yang paling direkomendasikan agar hasilnya terasa lebih enak, maka bisa dijawab bahwa cara inilah yang menurut saya
paling tepat ya. Ini rasanya enak, renyah, manis dan gurih-gurih margarin gitu. Ini hasilnya kalau yang pisang kepok. Cantik kan? Di waktu senggang bisa disajikan bersama teh hangat yang sehangat cuaca Glenmore di sore hari. Bagi ibu-ibu yang tertarik untuk membuatnya sendiri, silahkan dicoba ya. Dari Glenmore, salam hangat untuk Anda semua.